Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita berada di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Di depan kita ada Istana Presiden dan Istana Garuda. Kemudian pada sorotan ini kita tampilkan di sana ada bangunan pavilion presiden. Jadi nanti presiden bisa mengunjungi di area tersebut. Kalau misalnya lagi jenuh di Istana Garuda maupun di Istana Presiden, bisa berjalan-jalan di sekitar pavilion tersebut. Di dalam area bangunan Istana Garuda ini, atau lebih tepatnya Istana Kepresidenan, perlu kita sampaikan ada sekitar 13 bangunan atau kegiatan pengerjaan proyek yang nantinya akan terlihat semua di kawasan Istana Kepresidenan ini. Seperti misalnya saat ini lapangan upacara sudah terbangun, bangunan Istana Negara, bangunan Istana Garuda atau kantor presiden, bangunan sekretariat presiden, bangunan kantor staf khusus, bangunan pavilion presiden, bangunan Wisma Negara, bangunan Mes Pas Pampres, bangunan masjid, bangunan museum atau edukasi, bangunan-bangunan pendukung, kemudian bangunan checkpoint dan botanical garden. Jadi di kawasan Istana Kepresidenan ini ada sekitar 13 bangunan yang kalau nantinya sudah selesai dibangun semua akan tampil seperti desain yang ditampilkan Pak Nyoman. Nanti kita akan tampilkan juga desainnya biar kita bisa flashback kembali. Begini loh tampilan jika proyek Istana Kepresidenan ini secara menyeluruh itu sudah selesai dibangun semua. Jadi untuk Istana Kepresidenan itu dibangun di lahan seluas 55,7 hektar. Itu untuk bagian Istana Garuda dan Istana Negaranya. Nah, luas tapaknya itu sekitar 334.200 meter persegi. Posisi gedung kantor presiden ditempatkan pada posisi tertinggi dari seluruh kawasan. Dan untuk progresnya sudah ini, dan sedangkan untuk progresnya sementara ini info update-nya ya sekitar 93%, karena masih ada beberapa bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Kemudian untuk Istana Garudanya juga masih dalam tahap finishing untuk bagian bilahnya. Soalnya di dalam bilah itu kan ada pembangunan skydeck, itu untuk ruang tunggu tamu. Perlu kita ketahui bahwa pembangunan secara umum Ibu Kota Nusantara ini itu dibangun berdasarkan Smart Forest City. Nah, mungkin banyak yang belum tahu apa sih itu Smart Forest City. Smart Forest City adalah konsep kota yang menjadikan habitat manusia dan infrastruktur di dalamnya sebagai ekosistem hutan. Dalam konsep Smart Forest City, subjek utama pembangunan adalah hutan, bukan sebaliknya. Kriteria dari Smart Forest City adalah tidak adanya
footprints atau dampak aktivitas manusia terhadap iklim global di kawasan yang dibangun. Karena itu, karbon kota tidak boleh mengganggu hutan. Kemudian, sistem dan teknologi yang digunakan sebagai sarana prasarana kota juga harus berkelanjutan serta dapat menurunkan tingkat footprints di tengah hutan. Nah, jadi konsep Smart Forest City memang harus dikembangkan di IKN. Pasalnya, pembangunan kota dilakukan di Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu paru-paru dunia dalam setengah abad terakhir. Jadi, IKN ini telah memiliki konsep desain pembangunan infrastruktur yang efisien, ramah lingkungan, hemat energi, dan produktif. Termasuk juga soal sarana umumnya, yang proses pembangunannya dibutuhkan sejumlah inovasi untuk mendukung prinsip IKN sebagai Future Smart Forest City of Indonesia. Dan saat ini telah hadir kereta tanpa rel atau kereta otonom. Ini merupakan salah satu wujud dari Smart Forest City tersebut.